Jadi di semua sarana kehidupan yang dipakai itu dikasih sesaji. Itu namanya kalau bahasa India itu bahasa Liao itu kuwiroe. Ini hanya untuk menyadarkan kita sendiri selain berinteraksi dengan benda-benda itu berterima kasih. Terima kasih meja. Kalau nggak ada meja, gimana mau naruh makanan gitu ya. Terima kasih jalan, terima kasih tikar, terima kasih semua diucapkan terima kasih. Terus kan banyak terkenal tindakan-tindakan buat mengekspresikan itu semua kan Pak. Misalnya lewat sesaji atau apa gitu. Oh gitu. Itu sebenarnya maknanya apa sih Pak? Jadi sesaji itu ada setidaknya itu ada 3 ya. Dan semua sesaji sebenarnya yang paling banyak itu ditujukan untuk mengekspresikan hubungan dengan alam dan sarana kehidupannya. Saya ini cerita yang di suku Liao aja ya. Dan saya lihat juga sama, sampai di Jawa sini sama sih, ekspresinya sama. Tapi mungkin ada beberapa yang udah sedikit menyimpang gitu ya. Tapi yang pertama itu sesaji untuk berterima kasih pada unsur-unsur alam dan sarana kehidupan gitu ya. Itu biasanya kalau di kampung itu dilakukan setelah panen selesai, mau nutup kegiatan di kebun, itu berterima kasih pada seluruh sarana kehidupan. Jadi biasanya ngambil nasi sedikit, secuil gini, kemudian daging secuil gitu ya. Itu kemudian disentuh misalnya di meja, terus dibuang. Terus disentuh di tikar, golok, di apalagi semua, di jalan, di tungku api, di pondok, di sudut-sudut kebun. Jadi di semua sarana kehidupan yang dipakai itu dikasih sesaji. Itu namanya kalau bahasa India itu bahasa Liao itu kuwiroe. Kuwi itu ya cubit gitu ya. Jadi ya wujudnya hanya secuil-secuil itu namanya. Makanya sebut kuwiroe. Ini hanya untuk menyadarkan kita sendiri selain berinteraksi dengan benda-benda itu berterima kasih. Terima kasih meja. Kalau nggak ada meja, gimana mau naruh makanan gitu ya. Terima kasih jalan, terima kasih tikar, terima kasih semua diucapkan terima kasih. Jadi untuk mengingatkan pada diri kita sendiri bahwa kita ini tidak mungkin sukses sampai panen tanpa peran-peran barang-barang itu semua. Kalau ke angin kan tidak tahu gitu ya, tidak bisa disentuh gitu ya, udah sebut aja angin. Kalau ke air bisa ke mata air sebagai simbol gitu ya, atau ke sungai atau kemana. Api jelas mbak ada di dekat gitu ya. Itu ya tadi yang pertama, sesaji yang pertama. Kemudian untuk bumi yang memberi segala hal bagi kita, yang bisa menumbuhkan dan sama dengan semua unsur alam yang lain. Biasanya ya kalau di bahasa Jawa sedekah bumi gitu ya. Itu bersyukur kepada bumi kita, berterima kasih. Nah ini biasanya terserah gitu ya. Ada yang biasanya paling banyak wujudnya buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya, ditotok bagus gitu. Lalu karena bumi itu diciptakan oleh Tuhan, biasanya sesaji ini dibawa di puncak gunung gitu ya. Kalau mau ke puncak gunung, tapi kalau nggak kuat naik gunung ya udahlah pilih di mana aja lah, nggak apa-apa gitu ya. Dan itu biasanya ditaruh begitu aja, dibiarkan begitu aja, ya syukur kepada semesta gitu ya, kepada Tuhan dan semesta ini. Setelah bersyukur, ya udah ditinggal gitu aja. Nanti kalau ada yang mau makan, ambil itu silakan, dimakan binatang, burung apa ya silakan. Ini syukuran kepada, ucapan syukur kepada semesta alam. Itu yang paling banyak biasa itu ya. Kemudian kalau untuk orang yang meninggal, biasanya itu kalau di Liao itu membawa makanan gitu ya, membawa makanan. Tapi itu juga tidak setiap waktu gitu ya. Hanya sampai ke malam ke-40 gitu ya. Kalau di sana itu hanya 2 kali gitu ya. Jadi ada malam keempat sama malam ke-40. Ada filosofinya juga sih. Kalau sini kan ada 7 hari,
40 hari, 100 hari dan seterusnya. Tapi kalau di tempat saya itu hanya malam keempat dan ke-40. 4 itu sana sebutannya sutu. Sutu itu su itu mendorong gitu ya. Tu itu mengantar gitu. Jadi itu karena makna filosofisnya dari kata 4 itu, sutu itu, maka sesaji atau doa untuk orang yang sudah berpisah dengan raganya ini di malam keempat. Ya dengan harapan ini dia diantar untuk segera menjadi leluhur tadi. Didorong, diantar, su, tu, segera jadi leluhur. 40 juga ya, itu filosofi yang sama. Bulu sutu tadi 40. Nah itu ketika ke makam, biasanya kan membawa, tapi kalau di Flores jangan pikir makam kayak di sini gitu ya. Di sana tuh tidak ada makam umum gitu. Sana tuh ada makam tuh di depan rumah kayak gini, di samping rumah gitu. Jadi makamnya ya kayak gini, kita buat santai-santai tidur-tiduran gitu ya. Nah itu bawa makanan kesukaan yang sudah berpisah dengan raga tadi, tapi itu nanti bukan untuk dimakan oleh itu, karena yakin tidak punya raga, tidak mungkin makan kan. Iya. Tapi itu hanya simbolis, menunjukkan ini memang kesukaanmu. Ya lihatlah ini. Tapi ini hanya bisa untuk yang masih punya raga. Maka setelah dihidangkan, dibawa, lalu menyapa, mendoakan supaya segera menjadi leluhur, makanan ini dimakan sendiri oleh yang bawa gitu. Terutama biasanya yang makan duluan dimakan oleh anak yang paling kecil gitu ya, yang dianggap titisan leluhur juga gitu. Jadi leluhur itu ya ada yang udah reinkarnasi lagi, sudah ke anak cucu gitu. Maka simbol mereka menerima biasanya yang makan kita sendiri juga gitu. Jadi hanya itu ya sesaji, hanya ada 3 macam itu. Jadi tidak ada sesaji untuk orang-orang yang, untuk roh-roh yang, ya kalau disebut roh ya memang semua itu roh gitu ya. Yang namanya orang suci kan juga roh gitu ya. Iya. Allah ya itu roh juga. Jadi kalau dibilang kok malah hanya yang disebut kepercayaan luhur, aku menyembah roh-roh gitu. Nah memang yang kalian sembah, kalau yang di tempat lain itu bukan menyembah roh gitu. Kan yang namanya orang suci, Tuhan, semua itu roh kan. Jadi sebenarnya kalau memang ada tindakan penyembahan gitu oleh beberapa orang pada roh nenek moyang tertentu atau pada roh-roh tertentu gitu, sebenarnya tuh ada pengaruhnya nggak sih Pak? Sebenarnya saya nggak tahu konsep yang dimakan penyembahan. Menyembah itu seperti apa sih? Tapi kalau di tempat saya itu tidak ada itu. Penyembahan itu tidak ada. Karena menyembah leluhur itu ya seperti yang pernah saya katakan, karena leluhur udah menitis ke anak cucu, ya udah kasih makan anak cucu, itu menyembah leluhur. Jadi menyembah, makanya di tempat saya itu tidak ada yang namanya tempat-tempat yang sesembahan itu. Selain itu tadi kita ke mata air itu berterima kasih pada air dan sebagainya. Satu-satunya tempat suci di kepercayaan leluhur itu mungkin di sini juga sama ya. Itu ada gundukan tanah di tengah kampung adat biasanya. Itu simbol ibu. Lalu di tengahnya biasanya dikasih menhir, batu menhir gitu ya. Itu simbol ayah. Ini kalau di sini disebut, kalau Hindu sebutnya lingga yoni gitu ya. Itu simbol sarana penciptaan manusia yang dimiliki oleh semua orang tua gitu ya. Bersyukur kepada para pendahulu, pada leluhur yang kalau bicara secara ragawi gitu kan menciptakan kita secara ragawi gitu ya.